Di suatu desa, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Tiap hari, ia menghabiskan waktunya seorang diri karena Mbok Sarni tidak memiliki anak. Sebenarnya, ia ingin sekali mempunyai anak supaya ada orang yang dapat membantu pekerjaannya. Pada suatu sore, pergilah Mbok Sarni ke tengah hutan untuk mencari kayu. Di tengah perjalanannya, Mbok Sarni bertemu dengan raksasa. Raksasa tersebut akan memberikan jalan apabila Mbok Sarni memberikannya manusia untuk disantap. Setelah Mbok Sarni mengatakan bahwa dia tidak mempunyai anak dan ingin sekali mempunyai anak, maka si raksasa memberinya biji mentimun. Lalu si raksasa menyuruhnya untuk menanam mentimun itu. Konon setelah 2 minggu dia akan mendapatkan seorang anak. Akan tetapi, anak tersebut harus diserahkan kepada raksasa setelah usianya 6 tahun. Setelah 2 minggu, mentimun itu nampak berbuah sangat lebat dan ada salah satu mentimun yang cukup besar. Mbok Sarni kemudian mengambil dan membelahnya. Ternyata isinya adalah seorang bayi yang sangat cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Emas. Semakin hari, timun emas bertumbuh besar dan Mbok Sarni sangat gembira. Karena rumahnya tidak sepi lagi, semua pekerjaannya bisa selesai dengan cepat karena bantuan timun emas. Pada suatu hari, datanglah si raksasa untuk menagih janji. Mbok Sarni sangat ketakutan karena ia tidak mau kehilangan timun emas. Kemudian, Mbok Sarni membujuk raksasa agar dapat menambah waktu 2 tahun lagi. Dengan berbagai cara, agar raksasa itu tidak mengambil anaknya. Pada suatu hari, Mbok Sarni bermimpi untuk menemui pertapa di gunung. Pada pagi harinya, Mbok Sarni menyuruh timun emas untuk menemui pertapa. Setelah bertemu dengan pertapa, timun emas bercerita tentang maksud kedatangannya. Kemudian sang pertapa memberinya 4 bungkusan kecil yang isinya biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Sang pertapa menyuruh melempar satu persatu bungkus itu apabila dikejar oleh raksasa. Timun emas pun segera pulang dan langsung menyimpan bungkusan itu. Pagi harinya, raksasa datang untuk menagih janji. Mbok Sarni berkata, "Janganlah kau ambil anakku ini, wahai raksasa, karena aku sangat sayang padanya. Lebih baik aku saja yang kau santap." Raksasa tidak mau menerima tawaran dari Mbok Sarni dan akhirnya marah besar. Karena tidak tega melihat Mbok Sarni menangis terus, timun emas keluar dari tempat persembunyiannya. "Aku di sini, raksasa, tangkaplah aku jika kau bisa," teriak timun emas. Raksasa pun mengejarnya dan timun emas mulai melemparkan kantong yang berisi mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun menjadi terhambat karena batang mentimun tersebut terus melilit tubuhnya. Akan tetapi, raksasa berhasil bebas dan mulai mengejar timun emas lagi. Timun emas menabur kantong kedua yang berisi jarum. Dalam sekejap, tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam, dan kaki yang berdarah-darah karena tertancap bambu tersebut. Raksasa terus mengejar. Setelah itu, timun emas membuka bikisan ketiga yang berisi garam. Lautan itu dengan mudah dilalui. Seketika itu hutan pun menjadi lautan luas. Lautan itu dengan mudah dilalui raksasa. Akhirnya, timun emas menaburkan terasi. Seketika itu terbentuklah lautan lumpur yang mendidih dan raksasa tercebur di dalamnya. Akhirnya raksasa pun mati. Timun emas mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diselamatkan dari raksasa yang kejam. Setelah kematian si raksasa, timun emas dan Mbok Sarni hidup bahagia dan damai selamanya.